Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya, ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Jemaat GBI Point Square yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang kembali di ibadah Minggu tanggal 8 Agustus 2021. Apa kabar saudara? Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan dalam penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Saudara, pagi hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta kita terkasih di tempat ini, Bapak Pendeta Suwardi. Ibadah kita pagi hari ini akan disertai oleh perjamuan kudus. Untuk itu saya menghimbau bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian agar menyediakan anggur dan roti secara mandiri di rumah masing-masing sebelum ibadah ini kita mulai. Puji Tuhan saudara, rumah doa GBI Point Square masih tetap dapat kita ikuti setiap hari Sabtu pukul 7 sampai dengan pukul 8 melalui Zoom online, ataupun saudara bisa menyaksikannya melalui halaman Facebook GBI Point Square. Mari Bapak Ibu kita semua bersama-sama memuji, berdoa untuk berseru kepada Tuhan, karena hari-hari ini Tuhan mau kita banyak berdoa, berdiam di hadirat-Nya. Puji Tuhan juga saudara, Cool GBI Point Square juga dapat kita ikuti di salah satu dari 6 wilayah Cool yang sudah tertera di layar Bapak Ibu masing-masing. Persembahan terbaikku. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat transfer langsung melalui rekening BCA GBI Point Square yang sudah tertera di bawah ini, ataupun bisa melalui QR Code yang sudah tertera di layar Bapak Ibu masing-masing. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya mengundang kita semua bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, buat berkat-Mu Tuhan yang tak berkesudahan, yang selalu Engkau berikan baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh lagi datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur. Kami boleh Tuhan mengikuti lagi ibadah online ini Tuhan. Kami berkumpul Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Bapa, kami juga berdoa, kami rindu berdoa Tuhan melalui ibadah kami ini buat bangsa dan negara kami Tuhan, buat Indonesia. Tuhan, lawatlah negeri kami Tuhan, mulai dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Bapa, biarlah damai sejahtera yang daripadamu Tuhan melimpah atas bangsa ini. Tuhan, di tengah-tengah COVID-19 Tuhan yang semakin meningkat, bahkan banyak Tuhan varian-varian baru Tuhan yang semakin meningkat Tuhan hari-hari ini di bangsa ini. Tuhan, tolong kami Tuhan, Tuhan ampuni bangsa kami Bapa, Bapa pulihkan bangsa kami Tuhan. Biarlah Engkau memberi hikmat-Mu bagi pemimpin-pemimpin di bangsa ini Tuhan, buat presiden dan wakil presiden kami, bahkan semua Tuhan, jajaran pemerintah yang ikut menangani juga COVID-19 ini Tuhan. Bapak beri hikmat, beri kekuatan, beri kesehatan Tuhan. Bahkan Kau yang memulihkan perekonomian di negeri ini Bapak.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa buat pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko Notora Harjo Tuhan, beserta keempat wakilnya Bapak. Juga Tuhan kami berdoa buat Bapak Budianto Totong, Bapak Pendeta Budianto Totong Tuhan, selaku Gembala Rayon di Rayon 1H Tuhan, beserta wakilnya. Juga Tuhan kami berdoa buat gembala kami yang sungguh kami kasih di tempat ini di GBI Point Square Tuhan, Bapak Pendeta Suardi beserta wakilnya Bapak Noya Tuhan. Tuhan Yesus, Kau memberi kepada hamba-hambamu ini Tuhan kesehatan, sukacita, kekuatan Bapak. Berkati segenap keluarga mereka juga Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau hadir dalam ibadah kami pagi hari ini. Biarlah setiap kami Tuhan Kau urapi Tuhan, kami yang datang dengan penuh kerinduan kepadamu, kami yang datang Tuhan dengan penuh Tuhan beban berat Tuhan mungkin Bapak di antara kami. Tolong Tuhan, kami percaya kami akan menerima kelegaan dan jawaban daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terpujilah namamu juga Tuhan. Kami berdoa buat perjamuan kudus pagi hari ini. Biarlah Tuhan Kau melayakan kami Tuhan semua untuk layak Tuhan mengikuti perjamuan kudus ini, sehidangan denganmu Tuhan. Biarlah kiranya kami diberkati melaluinya olehmu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, dalam nama Yesus segala kemuliaan, puji, syukur kami naikkan ke dalam namamu yang penuh kuasa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita perkatakan visi GBI Rayon 1H. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar, integritas, keintiman, rendah hati, antusias inovatif, rela berkorban. Amin. Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini.
Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan bapak-bapak jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya. Maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan, bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal, Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasih-Nya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan Roh-Nya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu, mari kita percaya bahwa Bapa Sorgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudus-Nya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah online saat ini. Saya percaya setiap kita bersuka cita karena Tuhan. Dia melimpahkan berkat dan damai sejahtera di tengah keluarga kita. Mari kita datang dengan penuh ucapan syukur karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Mulia sembah Raja mulia,
Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Kami memuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan, Dia telah
Biar berkat-Mu melimpah, biar kekuatan-Mu melimpah di dalam hidup kami Tuhan. Perlindungan-Mu Tuhan sempurna buat setiap kami. Di saat-saat seperti ini sungguh kami yang membutuhkan Engkau sebagai kekuatan kami, sebagai batu karang kami, tempat bersandar kami, tempat naungan kami. Allahku, pemeliharaku, Allahku, perlindunganku. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, haleluya, amin. Dia yang mengubah ratap kita menjadi tari-tarian. Bersukacitalah saat ini. Haleluya. Kau ubah ratapku jadi tarian, tarian, oh Kau bukakan kain kamu. Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memuji. Lebih dahsyat katakan, Kau ubah ratapku jadi tarian, tarian, oh Kau bukakan kain kabungku. Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku. Lambaikan kedua tanganmu, katakan, ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Ku tak akan berdiam, ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Haleluya. Kami bersukacita Tuhan. Kembali katakan, yeah. Kau ubah ratapku jadi tarian, tarian, oh Kau bukakan kain kabungku. Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku kembali lambaikan kedua tanganmu. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Lebih dahsyat, ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, 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 amin. Oh, kami bersukacita. Haleluya. Yang bersukacita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Haleluya. Saat ini mari siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan, sabda firman Tuhan. Biar firman itu menyegarkan setiap kita, memberikan kekuatan yang baru, dan ada pengharapan di dalam firman itu, saudara. Perkuat imanmu, percaya bahwa Tuhan selalu menyertai-Mu. Haleluya, haleluya. Katakan, Yesus, Kaulah pembelaku, amin. Pada siapa aku harus takut? Yes. Yesus, Kau perlindunganku. Kami tak gentar Tuhan, ku tak gentar menghadapi-Mu. Sekali lagi katakan dengan imanmu, Yesus pembela kita. Yesus, Kaulah pembelaku. Yes Tuhan. Pada siapa aku harus takut? Kau perlindungan, Kau perlindunganku.
gentar menghadapi musuh. Tegaklah kepalaku sekarang, tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Mulutku dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Haleluya. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Perlindunganku, Kau perlindunganku. Kami tidak gentar, ku tak gentar menghadapi. Dengan imanmu katakan, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi Sekarang tegaklah kepalaku, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu. Musik menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kaulah pembelaku, Kaulah perlindunganku. Kepadamu kami berserah penuh, Tuhan. Kami memerlukan-Mu, kami membutuhkan kekuatan dari-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Bersorak, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, bersorak bagi kebesaran-Mu. Kami percaya Tuhan, Kaulah perlindunganku. Pengharapanku ada di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pujian ini yang menjadi firman Tuhan, yang menjadi kekuatan kami Tuhan, bahwa Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah penolong kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar. Kami menegakkan kepala kami, melihat lawan-lawan kami, sebab Engkau ada di samping kami dan memberikan kekuatan yang baru. Ada kemenangan di pihak Engkau Tuhan. Sungguh kami percaya Yesus, di dalam nama yang dahsyat, nama yang memberikan kemenangan, nama yang memberikan kesembuhan, nama yang memberikan kekuatan itu, nama Tuhan Yesus yang kami sembah. Haleluya. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan.
Mari kita satukan hati untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur, terima kasih buat kesempatan pada hari ini. Kami masih boleh beribadah dan kami boleh memuji menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir dan melawat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu, Tuhan, bagi setiap kami. Dan biarlah saat ini, Tuhan, kami mau mendengarkan pesan firman-Mu. Engkau boleh urapi pemberitaan firman Tuhan ini, urapi hamba-Mu, Tuhan, urapi kami semua. Biarlah kami boleh dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami boleh diurapi, dan kami dapat mengerti firman-Mu, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya berdoa bila setiap saudara tetap dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Salam sehat, tetap semangat, karena kita sudah memasuki bulan Agustus, saudara. Ini bulan yang istimewa bagi bangsa kita, Indonesia. Tanggal 17 nanti kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-76, saudara. Kami ucapkan terima kasih buat kepada para pejuang kemerdekaan dan keluarga yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Saat ini kita bisa menikmati kemerdekaan ini juga adalah rahmat Tuhan atas Indonesia. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini. Dan tetap berdoa agar Indonesia menjadi bangsa yang memuliakan Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita pada saat ini. Pesan Tuhan di bulan ini diambil dari kitab Yosua yang pertama, ayat 1 sampai ayat ke-9. Dengan tema, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Mari kita baca, dimulai dari ayat yang pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, sungai seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, lewat ayat bacaan kita hari ini, kita dapat melihat setelah Musa mati, Tuhan menunjuk Yosua menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Tuhan memberikan peneguhannya bagi Yosua. Dalam bacaan ayat tadi, minimal kita menemukan ada dua hal yang Tuhan teguhkan kepada Yosua. Yang pertama kita bisa lihat di ayat ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Tuhan meneguhkan kembali apa yang telah Tuhan janjikan kepada Musa akan diberikan kepada Yosua. Kata setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seringkali diklaim oleh orang percaya. Apa saja yang saya injak, bisa saya klaim menjadi milik saya. Apakah demikian, saudara? Yang benar adalah setiap tempat yang engkau injak seperti yang telah Tuhan janjikan kepada Musa. Jadi kita kalau baca ayat ini secara lengkap, bunyinya adalah setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi ada dua klausa yang penting yang harus terpenuhi, saudara.
Yang pertama dia bilang diinjak oleh telapak kakimu, dan yang kedua seperti yang telah Tuhan janjikan. Jadi ini tidak berbicara setiap tempat, melainkan harus sesuai dengan janji Tuhan. Jadi sebelum saudara menginjak sesuatu atau tempat tertentu, cek dahulu apakah ini sesuai dengan janji Tuhan. Di zaman Yosua, Tuhan telah menjanjikan tanah Kanaan akan menjadi miliknya orang Israel, saudara. Dan saya percaya di zaman kita hari ini, Tuhan juga pasti akan menggenapi janji-janjinya terhadap saudara dan saya. Seperti Tuhan menggenapi janjinya kepada bangsa Israel pada zaman itu, dan Tuhan memberikan kepada bangsa Israel tanah Kanaan. Pada zaman Yosua lah, setiap suku bangsa Israel memperoleh tanah perjanjiannya masing-masing menurut jumlah sukunya masing-masing, saudara. Apakah saudara percaya bahwa hari-hari ini Tuhan akan menggenapi janjinya atas hidup saudara dan saya? Yang percaya katakan, amin. Hal yang kedua, saudara, yang Tuhan teguhkan ada di ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan menjanjikan penyertaan seumur hidup Yosua. Dan Tuhan menepati janjinya. Tuhan menyertai Yosua seumur hidupnya. Janji penyertaan Tuhan ini juga diteguhkan kembali dalam perjanjian baru, saudara. Mulai dari kelahiran Mesias, maka dia diberi nama Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Dan hal ini diperjelas kembali oleh Matius, saudara. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kalau kita baca ayat ini, saudara, janji pernyataan Tuhan ini hanya berlaku bagi setiap orang yang percaya dan melakukan kehendak Bapanya. Yosua melakukan kehendak Bapa pada zamannya, yakni merebut tanah Kanaan dan membagi-bagikannya kepada suku-suku kaum Israel, saudara. Di zaman sekarang ini, kehendak Tuhan secara universal adalah menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Namun secara pribadi, Tuhan juga punya kehendak untuk setiap pribadi saudara dan saya masing-masing, saudara. Saudara masing-masing harus bertanya kepada Tuhan dan mencari tahunya di dalam firman Tuhan, yaitu dalam Alkitab. Dan pada saat saudara melakukannya apa yang Tuhan kehendaki, maka janji pernyataan Tuhan akan berlaku bagi setiap saudara dan saya pada saat hari ini, saudara. Mari yang percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi dalam hidupmu, katakan amin. Dua hal yang Tuhan teguhkan kembali kepada Yosua sebelum ia memulai perjalanannya setelah kematian Musa, saudara. Yang pertama dikatakan tadi, aku akan memberikan tanah Kanaan yang telah aku janjikan. Yang kedua, aku akan menyertai engkau seumur hidupmu. Dua hal ini seharusnya membuat Yosua senang dan bersemangat, saudara. Dan harusnya berani. Namun kalau kita baca tadi di ayat pertama sampai ayat ke-9, saudara, maka kita akan menemukan satu kalimat yang Tuhan ulang sampai 3 kali, saudara. Yaitu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Perkataan yang diulang-ulang dalam firman Tuhan itu adalah cara Tuhan memberitahukan atau mengingatkan kepada umatnya betapa pentingnya bagian ayat tersebut, saudara. Kita bisa lihat ayat yang diulang ini sebanyak 3 kali itu dimulai dari ayat ke-6, saudara. Di ayat ke-6 dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Diulang kembali di ayat ke-7, saudara. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua ini ditambah dengan kata sungguh-sungguh. Berarti ada penekanan bahwa ini penting. Kemudian diulang kembali di ayat ke-9, saudara. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Di bagian ketiga ini ditambahkan kata kuperintahkan. Ini menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan, saudara. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca sampai terakhir di ayat ke-18, diulang kembali. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saya percaya Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu berulang-ulang. Tentu ada tujuannya, saudara. Untuk bisa memahami keadaan yang dihadapi Yosua pada zaman itu, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat beberapa peristiwa yang terjadi selama perjalanan Yosua selama 40 tahun bersama dengan Musa, saudara. Dimulai dari Mesir, ketika Musa diutus oleh Tuhan untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Kemudian Musa memberitahukan kepada para tua-tua Israel
bahwa seruan doa mereka telah didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan mereka. Maka orang-orang Israel pada saat itu mendengar berita ini, mereka sangat bersuka cita. Bahkan mereka mulai menyambut Musa dengan gembira, saudara. Namun setelah Musa dan Harun menghadap Firaun, maka keadaan orang Israel tidak menjadi lebih baik, saudara. Justru malah mereka menjadi lebih berat dari sebelumnya. Mereka semakin ditindas, hingga mereka sampai lupa akan janji pembebasan itu. Dan orang-orang Israel pada saat itu mulai mengata-ngatai Musa. Dia mulai menuduh Musa telah menyebabkan mereka ditindas semakin hebat, saudara. Kita bisa lihat di sini satu sikap yang sangat berbeda dengan awalnya. Yang pertama tadi mereka menerima berita itu dengan sukacita dan gembira. Kemudian mereka berbalik mengata-ngatai Musa, saudara. Kemudian Tuhan menurunkan 10 tula dan Firaun melepaskan orang Israel keluar dari Mesir, saudara. Ketika orang Israel tiba di tepi Laut Teberau, maka Firaun dan pasukannya mengejar mereka. Sehingga orang-orang Israel ketakutan dan mereka berteriak-teriak kembali kepada Musa. Dikatakan, apakah di Mesir tidak ada kuburan? Sehingga kau memimpin atau membawa kami keluar dari Mesir untuk mati di padang gurun ini? Kembali, saudara. Tuhan melakukan mujizat kembali. Tuhan menyuruh Musa untuk mengambil tongkat yang ada di tangannya dan memukulkannya ke Laut Teberau. Maka laut itu terbelah. Kemudian orang Israel bisa berjalan di tengah-tengahnya menyeberangi laut itu di tanah yang kering. Tapi Firaun dan pasukannya terus mengajar, saudara. Tapi mereka tidak bisa mencapai orang Israel. Dan akhirnya Firaun dan pasukannya itu dikubur hidup-hidup di dalam Laut Teberau itu. Setelah itu, Yosua dan kawan-kawan, ya ada 12 orang, saudara, diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan selama 40 hari. Setelah 40 hari mereka kembali kepada Musa, Yosua dan Kaleb hampir dilempari batu. Karena mereka mencoba menenangkan orang-orang Israel yang waktu itu sedang marah, saudara. Dan mereka mau memberontak kepada Musa. Kenapa? Karena mereka mendengar berita dari 10 teman Yosua yang lainnya. Berita-berita yang busuk tentang tanah Kanaan, saudara. Tapi puji Tuhan, kemuliaan Tuhan melindungi Yosua dan Kaleb, saudara. Ini nanti saudara bisa baca di Bilangan pasal 14. Pada saat ini kita akan baca yang ke-10 saja. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Yosua juga melihat Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan muka dengan muka, saudara, di kemah pertemuan. Dicatat dalam Keluaran pasal 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti orang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Yosua juga melihat bagaimana pemberontakan Kora, Datan, dan Abiram. Ya, dan setelah itu menimbulkan kemarahan Tuhan. Kemudian Yosua juga melihat bagaimana Tuhan membuka tanah, menelan para pemberontak itu hidup-hidup ke dalam dunia orang mati, saudara. Di Bilangan 16 ayat 33. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati. Dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Yosua melihat Musa pada saat itu menjadi gusar dan tidak sabar waktu menghadapi bangsa Israel yang bersungut-sungut meminta air, saudara. Sehingga Musa yang tadinya disuruh oleh Tuhan untuk mengatakan kepada gunung batu itu keluar, supaya ia keluar air, saudara. Sehingga Musa, karena marahnya, saudara, ia melanggar kekudusan Tuhan. Dia bukannya berkata kepada gunung batu itu, tapi dipukulnya, saudara. Sehingga akibat itu, Musa tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian, saudara. Di Bilangan 20 ayat 11 dan 12. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kalau kita singkat, saudara, maka dikatakan bahwa Yosua melihat kemuliaan Tuhan yang sangat luar biasa. Yang kedua, Yosua melihat sosok Musa sebagai seorang pemimpin yang penuh dengan otoritas ilahi, saudara. Tapi Yosua juga melihat bagaimana bangsa Israel berulang kali memberontak kepada Musa.
Wajar, sehingga pada saat waktu Yosua mendengar berita, engkau akan menggantikan Musa memimpin orang Israel masuk tanah Kanaan, maka Yosua menjadi kecut dan tawar hati, saudara. Yosua melihat bagaimana hebatnya Musa, tetapi tetap ditolak oleh Israel. Bukan sekali atau dua kali, tapi berulang kali. Setiap kali bangsa Israel menghadapi kesulitan, maka mereka selalu berkata-kata, ini semua karena Musa, ini semua salahnya Musa, dan seterusnya. Mereka terus bersungut-sungut, saudara. Belum lagi ditambah bahwa ada musuh di tanah Kanaan yang harus Yosua hadapi. Yosua sudah melihat musuhnya 40 tahun yang lalu, waktu ia dikirim sebagai pengintai, saudara. Dicatat dalam Bilangan 13 ayat 27 sampai 29. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu, dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Sampai di sini saya percaya saudara bisa memahami apa yang sedang Yosua alami pada saat itu. Sehingga waktu itu Tuhan harus berkata kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kalau kita lihat kondisi kita hari ini, saudara, mungkin di antara kita ada juga sedang dalam kondisi kecut dan tawar hati. Karena melihat situasi pandemi yang saat ini sedang terjadi, saudara. Di satu sisi, saudara dan saya menerima janji penyertaan Tuhan dan janji perlindungan Tuhan. Dan kita berkata, yes, amin. Tetapi di sisi yang lain, kita juga mendengar ada orang-orang yang kita kasihi, bahkan keluarga sendiri yang harus berpulang ke rumah Bapak kalau terpapar COVID, saudara. Bukan hanya teman dan keluarga, bahkan juga ada hamba-hamba Tuhan yang kita kenal selama ini. Mereka dekat dengan Tuhan, mereka dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat, mereka bisa melakukan mujizat, tapi juga terpapar COVID, dan akhirnya harus meninggal juga, saudara. Keadaan ini membuat banyak orang takut dan mengalami depresi, saudara. Seperti yang sudah disampaikan oleh gembala sidang kita pada waktu khotbah di Minggu tanggal 18 Juli yang lalu, saudara. Kalau kita bandingkan pandemi tahun 1920 dengan pandemi tahun 2020, saudara, maka kita dapat melihat jumlah kematian karena pandemi di tahun 1920 itu diperkirakan 20 hingga 100 juta orang, saudara. Ini jumlah yang sangat banyak sekali. Kalau kita perhatikan jumlah kematian pandemi di tahun ini, saudara, mulai dari akhir tahun 2019 sampai dengan bulan Mei yang lalu, saudara, maka secara data dicatat bahwa ada sekitar 3,52 juta orang yang meninggal, saudara. Tentu jumlah ini kecil dibandingkan jumlah 20 sampai 100 juta, saudara. Tetapi ada hal yang naiknya cukup signifikan, saudara. Yaitu tercatat bahwa angka depresi naik sampai ke 25%. Padahal di tahun sebelumnya itu hanya 3,4%. Jadi keadaan ini sungguh membuat banyak orang menjadi takut, saudara. Tetapi saya percaya, seperti Tuhan berkata kepada Yosua, maka pada hari ini juga Tuhan berkata kepada saudara dan saya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Mengapa kita harus kuat dan teguh, saudara? Ada 3 alasan kita harus menjadi kuat dan menjadi teguh hati kita. Mari kita lihat satu persatu, saudara. Yang pertama ada di ayat yang ke-6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Saudara dan saya harus kuat dan teguh, karena Tuhan sudah bersumpah kepada Abraham akan memberikan tanah perjanjian bagi keturunannya. Janji yang sama Tuhan berikan kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi ada sebuah jaminan, saudara, bahwa di dalam Kristus kita pasti akan menerima janji Tuhan. Di 1 Yohanes 2 ayat 25, saudara, ditulis, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Tuhan pasti menggenapi janjinya buat saudara dan saya. Jadi saudara dan saya yang harus menguatkan iman kita, saudara. Percaya bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini, semua itu bersifat sementara.
Tapi yang Tuhan menjanjikan buat saudara dan saya itu adalah hidup yang kekal. Karena setiap orang yang percaya kepadanya akan menerima janji itu. Jadi, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan fokus kepada keadaan saat ini. Tapi fokuslah pada apa yang Tuhan katakan. Kita dapat belajar dari Bapak Abraham, saudara. Di Roma pasal yang keempat, ayat 19 sampai 21. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya kira-kira 100 tahun. Dan rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Yang percaya, janji Tuhan pasti digenapi, dan mau tetap menjaga imannya, katakan, amin. Yang kedua, saudara, ayat ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemana engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara dan saya harus kuat dan teguh, karena Tuhan akan memberikan keberhasilan dan keberuntungan. Bagian yang harus saudara dan saya lakukan adalah memastikan bahwa kita hidup menuruti seluruh ketetapan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bertindak sesuai dengan ketetapan Tuhan. Untuk bisa mentaati seluruh firman Tuhan, saudara dan saya harus berkomitmen dengan sungguh-sungguh, saudara. Maka di bagian yang kedua ini Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Kalau kita bicara soal keselamatan, saudara, tahap pembenaran adalah anugerah Tuhan. Di tahap ini, tanpa kita berbuat apapun, Tuhan berikan anugerah keselamatan itu secara gratis, saudara. Setelah tahap pembenaran, kita akan masuk ke tahap pengurusan. Ada beberapa orang yang hanya sampai di tahap pembenaran, saudara. Seperti salah satunya adalah penjahat yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus. Pada saat ia dibenarkan, pada saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan memohon pengampunannya, dan menerima keselamatan itu, setelah itu orang tersebut mati, saudara. Begitu dibenarkan, menerima keselamatan, terus langsung mati. Maka orang tersebut akan langsung masuk ke surga, saudara. Tapi jika kita masih diberikan hidup, saudara, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dari tahap pembenaran, saudara dan saya harus berlanjut ke tahap pengurusan. Di tahap pengurusan ini dibutuhkan upaya dari manusia. Berbeda dengan tahap pembenaran yang tidak membutuhkan upaya manusia, saudara. Tapi jangan khawatir, kemampuan kita untuk menjaga kekudusan hidup kita juga diberikan oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang memampukan saudara dan saya untuk bisa menjaga hidup di tetap kudus. Hidup kudus atau hidup benar dimulai dari memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Kata memperkatakan berarti membaca firman Tuhan atau mengajarkannya atau membicarakannya. Seperti tertulis dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7, saudara. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Sedangkan kata renungkanlah siang dan malam, itu berarti membaca dalam hati sambil berpikir bagaimana menerapkan firman Tuhan tersebut dalam kehidupan setiap hari kita. Setelah diperkatakan, direnungkan, maka berikutnya adalah dilakukan, saudara. Kita tidak mungkin bisa melakukan firman Tuhan dengan benar kalau kita tidak merenungkannya. Dan kita tidak mungkin bisa merenungkannya kalau kita belum memperkatakannya atau belum membacanya, saudara. Jadi jangan dibalik nih, saudara. Jangan dilakukan dulu, baru kemudian cari-cari di Alkitab ayat mana yang cocok nih untuk membenarkan perbuatan tersebut. Yang benar adalah baca Alkitabnya dulu, kemudian renungkan apa yang sudah dibaca, dan lakukan apa yang sudah direnungkan sesuai dengan firman Tuhan. Maka saya percaya, janji Tuhan, keberhasilan dan keberuntungan itu akan terjadi dalam hidupmu. Yang mau baca Alkitab dan merenungkannya dan melakukannya, katakan amin. Yang ketiga, saudara, di ayat yang ke-9.
Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara dan saya harus kuat dan teguh, karena ada Tuhan yang akan menyertai setiap perjalanan saudara dan saya. Untuk disertai Tuhan, saudara dan saya harus melakukan perintah Tuhan. Di bagian ketiga ini, Tuhan katakan kepada Yosua, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Jadi Tuhan memberikan satu penekanan yang penting, bahwa Yosua harus melakukan perintah Tuhan. Janji pernyataan Tuhan ini juga berlaku bagi setiap orang yang melakukan kehendaknya dan melakukan perintahnya pada saat ini, saudara. Seperti yang tadi kita sudah baca di Matius 28, ayat 19 dan 20, saudara. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kehendak Tuhan atau perintah Tuhan di zaman Yosua adalah merebut tanah Kanaan. Dan karena Yosua melakukannya, maka Tuhan menyertai Yosua. Kehendak Tuhan pada zaman ini adalah menyelesaikan amanat agung, saudara. Jadi kita jangan fokus apa yang terjadi, saudara. Jangan teralihkan fokus kita oleh hal-hal yang terjadi di akhir zaman ini, oleh karena keadaan pandemi hari ini, saudara. Karena sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya, memang Alkitab sudah mencatat akan terjadi penyakit sampar, akan ada goncangan dan berbagainya, saudara. Ada banyak tanda-tanda sebelum kedatangan Tuhan. Tetapi tanda yang terpenting, saudara, sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya, itu tercatat dalam Matius 24, ayat ke-14. Dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kita harus tetap fokus kepada amanat agung Tuhan Yesus. Beritakanlah Injil kerajaan Allah lewat hidup saudara dan saya. Dalam keadaan pandemi, ada banyak orang menjadi takut, saudara. Saudara dan saya jangan ikut-ikutan menjadi takut. Tapi kita harus menguatkan yang lainnya. Beritakan, ada Tuhan Yesus yang menjamin kehidupan yang kekal. Hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Kita tidak boleh takut, saudara. Namun harus tetap waspada. Artinya tetap menjaga kesehatan diri dan sesama, saudara. Dan juga dalam setiap melakukan aktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan, saudara. Kenapa kita harus lakukan ini? Supaya saudara dan saya bisa hidup lebih lama, saudara. Kita bisa lebih banyak bercerita tentang Tuhan Yesus. Dan kita berdoa supaya kita boleh sama-sama menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Yang mau memberitakan Injil kerajaan Allah, katakan, amin. Maka saya percaya, saudara, penyertaan Tuhan atas hidup saudara akan berlangsung sampai kesudahan zaman ini. Amin. Jadi saya simpulkan, saudara, Tuhan katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Karena ada 3 hal, saudara. Yang pertama, Tuhan pasti menggenapi janjinya. Yang kedua, Tuhan pasti memberikan engkau keberhasilan dan keberuntungan. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan pasti menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Mari kita berdoa, setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada bulan ini, yang boleh mengingatkan setiap kami Tuhan, orang-orang percaya, untuk kami boleh menjadi kuat dan menjadi teguh hati Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, apa yang Tuhan janjikan, pasti Tuhan akan genapi Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang sulit ini pun Tuhan, kami percaya ada pertolongan Tuhan ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini Tuhan, itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Saat hamba-Mu berdoa Tuhan, berkati umat-Mu Tuhan. Pulihkan yang sakit Bapak. Sembuhkan Tuhan oleh bilur-bilur kuasa-Mu Tuhan. Yang sedang dirawat juga kami berdoa Tuhan. Pulihkan Tuhan, sembuhkan ya Bapak. Yang sedang terpapar oleh COVID Tuhan, sembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat umat-Mu Tuhan yang mengalami goncangan ekonomi karena pandemi ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati, Engkau cukupkan segala kebutuhan umat-Mu ya Bapak. Yang tergoncang ekonominya, pekerjaannya, usahanya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan jalan keluar. Bahkan keluarga demi keluarga Tuhan kami berdoa, Tuhan berkati, Tuhan urapi Tuhan. Berkati para suami, para istri, orang tua, anak-anak, dan segala aktivitas kehidupan umat-Mu Tuhan kami berdoa. Ada penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan. Engkau juga memberkati pemerintahan bangsa kami Tuhan. Bersama dengan tim gugus tugas yang ada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
biarlah Tuhan memberikan mereka hikmat, kekuatan Tuhan, untuk boleh segera mengendalikan pandemi ini Tuhan. Dan kami percaya pandemi Tuhan akan segera selesai Tuhan. Kami berkata dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pandemi selesai dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk tuntunan-Mu bagi setiap kami Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan untuk setiap kita yang sudah percaya. Anak-anak umur 12 tahun ke bawah jangan ambil bagian. Tapi kalau hari ini saudara percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau boleh ambil roti ini, ambil anggur ini, makan dan minum dengan imanmu, maka keselamatan yang kekal itu akan menjadi milikmu saudara. Tapi Tuhan juga mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena Tuhan mau memberkati saudara saya lewat perjamuan ini. Mari masing-masing berdoa kepada Tuhan. Dan jangan ada dosa yang disimpan saudara. Akui semua di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu segala sesuatunya. Tapi dengan pengakuan kita, maka Tuhan akan memberikan kita pengampunan. Mari kita masing-masing berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini kau dengar Tuhan setiap umat-Mu Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu, kami berdoa Tuhan, kami memohon pengampunan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, orang berdosa Tuhan. Dan kami tahu upah dosa adalah kematian Tuhan. Tapi oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih-Mu Tuhan, maka kami dibenarkan Tuhan oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami tidak mau menyimpan dosa dan kesalahan Tuhan. Kami akui di hadapan-Mu. Semua terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Biar kami boleh duduk sehidang dan makan minum bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, pada saat kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan, maka keselamatan yang kekal Tuhan, yang Engkau janjikan Tuhan, itu akan menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Berkati juga roti dan anggur perjamuan ini Tuhan, biarlah kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima anggur perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan Yesus. Yaitu bahwa pada waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persyukuran kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekarang kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di materai oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukankah anggur di atas segala ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekarang Bapak Ibu dikasih Tuhan, naikkan puji-pujianmu, ucapan terima kasihmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih buat setiap korbanmu bagi kehidupan kami. Terpujilah namamu. Yesusku, terima kasih, Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk korbanmu, untuk kasih-Mu Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh diampuni dosanya, kami boleh menerima keselamatan-Mu Tuhan, dan kami punya jaminan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami akan berjalan bersama dengan Kau Tuhan, dan kami akan tetap menjadi kuat, kami akan menjadi teguh Tuhan, sampai seluruh firman-Mu Tuhan digenapi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang sempurna yang datang dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, kuasa, pengurapan, dan penyertaan Allah Roh Kudus pada saat tercurah, menyertaimu, menguatkan hatimu, meneguhkan hatimu, berjalan bersama dengan Tuhan, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali untuk menjemput setiap kita yang percaya, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan, Amin.